adalah kita harus tahu apa yang wajib kita pelajari. Apa sih tujuan menuntut ilmu? Antum dan ana atau kita semua di sini, apa tujuan kita menuntut ilmu? Karena para ulama di antaranya Imam Zahabi rahimahullah mengatakan seseorang ketika terjun berdakwah itu sebaiknya menggunakan mazhab fikih yang dibawa, mazhab fikih yang sesuai dengan negara itu benar-benar rasain sih sebenarnya. Dan mungkin teman-teman kita rasain semua ya, kalau misalnya emang ketika futur kita berada di biah yang baik ya mungkin gak akan lama futurnya gitu. Karena emang futur pasti. Tapi lama enggaknya itu gimana kita berarti kan ya. Karena ketika ada di biah yang baik tentunya futur, ana yakin futur itu gak akan lama. Karena kita memiliki teman-teman yang baik yang saling mensupport, bahwasanya mengingatkan tujuan kita ke sini untuk kolaborasi. Oke, cek. Kembali lagi bareng Asop, ngobrol santai bareng Mikrob. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Mahdi Al-Hamidi. Nah, Sahih, Ustadz? Sahih. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Antum sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi nama antum memang Mahdi aja, Mahdi Al-Hamidi, Ustadz? Iya, Mahdi Al-Hamidi. Asal mana, Ustadz? Di Indonesia? Dari Lombok Tengah. Dari Lombok. NTB. Nusa Tenggara Barat ya. Masya Allah. Ya, samping Bali. Alhamdulillah, insyaallah. Oke, basic question. Di sini tinggal di mana, Ustadz, antum, Ustadz? Di Tabah. Iya, pindah-pindah. Pernah dari Hai Sadis, kemudian pindah ke Hai Ashir, kemudian pindah ke Gami sana, kemudian sekarang di Tabah lagi. Pernah Hai Sadis, Tabah, Ashir, Gami, balik lagi Tabah sekarang. Balik lagi Tabah. Masya Allah. Kemana-mana nih tinggalnya nih, Masya Allah. Iya nih. Di Mesir, di antara yang tadi nih, yang paling enak di mana saat tinggal? Yang paling apa? Yang paling enak di mana nih? Yang paling Ashir enak. Kah, Sadis? Yang paling berkesan barangkali di Gami ya, di sini. Soalnya lebih ramai satu. Terus yang kedua akses kemana-mana lebih gampang. Oh gitu. Ya sih emang di sini Gami ya emang kemana-mana enak ya. Depan langsung jalan besar gitu ya. Dan banyak ini juga akses ke jalan raya atau akses ke ya toko-toko kan lebih banyak juga di sini. Masya Allah, betul. Jadi Ustadz Mahdi Al-Hamidi nih, Masya Allah, senior kami di sini di Mesir. Insya Allah yang sekarang. Karena lebih dulu datang aja. Iya kan, datang. Oke, sekarang lagi berjalan program kuliah strata 1 sarjana atau pasca sarjana nih tadi misalnya? Sekarang sedang pasca sarjana. Pasca sarjana, Masya Allah. Sarjananya di Al-Azhar juga sama? Di Al-Azhar juga. Di Al-Azhar juga dan S2-nya di Al-Azhar juga. Iya. Waktu di sarjana ambil apa saat nih? Di sarjana Fakultas Usuluddin jurusan ilmu hadis. Jurusan ilmu hadis dan sekarang S2-nya juga sama? Sama S2. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan sampai selesai pasca sarjana. Amin, insyaallah. Insyaallah antum juga. Jadi di Mesir kira-kira total udah berapa lama nih antum nih di sini sekarang? Dari September 2017. September 2017. Mungkin 5 tahunan ya kalau nggak salah. Ya udah dibanding aneh 1 tahun udah senior banget nih. Iya, dibanding antum lebih dulu tapi dibanding orang yang 13 14 tahun kan gitu. Insyaallah. Tentunya banyak banget pastinya udah antum di sini, udah ambil di sini. Sebagaimana kita tahu lah Al-Azhar ilmunya di mana-mana setia. Dan itu menjadi tolak ukur juga banyaknya mahasiswa Indonesia yang pengen menuntut ilmu di Al-Azhar. Betul, Masya Allah. Oke, Ustadz. Ketika kita memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Al-Azhar, pertama nih, Ustadz nih, modal yang sangat penting untuk kita pakai di Al-Azhar ini apa, Ustadz? Modal yang sangat penting dipersiapkan dari Indonesia agar bisa belajar lancar di Mesir ini. Lancar di Mesir. Ana rasa yang paling penting paling penting beberapa hal. Di antaranya adalah kesiapan diri secara mental, boleh kita sebut kesiapan imani. Bagaimana di dalam hati kita benar-benar ada keinginan untuk menuntut ilmu dan menuntut ilmu tujuannya apa? Itu yang pertama. Ya. Karena kita tidak menafikan banyak orang yang sadar tujuannya menuntut ilmu atau bahkan para ulama ya ada sadar tujuannya menuntut ilmu ketika sudah berada di tengah jalan seperti itu. Ada yang seperti itu. Tapi kalau seandainya hal-hal yang seperti itu ada sejak awal itu akan lebih baik dan membantu kita dalam jalan menuntut ilmu ini. Artinya apa? Ya kita udah siap. Kita sudah siap dengan suasana menuntut ilmu yang akan kita hadapi dengan segala jenis kecobaannya. Antum tahu di dalam surat Al-Kahf
yang kita baca setiap hari Jumat, barangkali yang mensahihkan hadisnya. Nah, itu paling tidak ada beberapa kisah di sana. Yang pertama qissatul mal, kisah tentang harta. Yang kedua qissatul al-ilm, kisah tentang ilmu. Kemudian yang ketiga kisah tentang iman, kisah Ashabul Kahfi itu kan kisah tentang mempertahankan keimanan. Kemudian kisah tentang kekuasaan, ya kisah apa Dzulqarnain dan seterusnya. Itu kan kisah tentang jadi Al-Kahfi itu berisi tentang paling tidak 4 kisah. Dan 4 kisah ini adalah kata para ulama muharrikul kaun. Ini yang umumnya terjadi di kehidupan kita. Bukan kehidupan kita memang sekarang itu berkutat pada masalah-masalah yang berkenaan dengan kekuasaan, politik, negara dan seterusnya. Berkenaan dengan ilmu yang terjadi di sekitar kita, kita lihat. Kemudian berkenaan juga dengan harta. Harta, subhanallah. Berkenaan dengan iman. Diwakili kisah Ashabul Kahfi. Saya ingin soroti tadi masalah ilmu. Nah, di dalam kisah Musa ketika menuntut ilmu dengan Khadir. Kita perlu garis bawahi ada satu ayat yang menunjukkan bahwasanya jalan menuntut ilmu itu adalah jalan yang penuh dengan cobaan. Jalan yang penuh dengan cobaan, maka kata para ulama salah satu syarat atau rukun menuntut ilmu adalah al-mukhatarah. Bahaya. Cobaan, ujian. Ya, bahaya, cobaan, ujian. Mana letaknya? Bukankah Nabi Musa alaihi salam ketika menuntut ilmu kepada Khadir, beliau mengendarai kapal yang berlubang. Orang kapal berlubang bagaimana bisa meninggal di tengah lautan? Begitu. Nah, itu hal bahaya kan? Nah, gitu. Nah, artinya hal-hal bahaya itu adalah satu hal yang niscaya di dalam menuntut ilmu. Bahaya. Kemudian lapar, ini ujian juga kan? Ujian juga. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan Musa alaihi salam, "Atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba." Wahyu Sya'bin Nun, berikan kami ghada. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Karena kenapa? Kami sudah ditimpa oleh nasab. Nasab artinya fauqat ta'ab, lelah yang sangat lelah. Kalau dalam bahasa Arab ta'abun lelah. Nasab itu lelah dan lelah lagi. Lebih lelah lagi. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, fansab fa inna ladzal 'aishi ba'da an-nasab. Lelah. Karena kelezatan kehidupan itu kapan? Ketika nasab. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, coba lihat. Fa idza faraqta fansab. Iya kan? Artinya hal-hal yang niscaya, yang itu yang harus kita persiapkan sebelum berangkat dari Indonesia, bahwa menuntut ilmu itu susah, menuntut ilmu itu lelah, menuntut ilmu itu adalah sulit. Nah, menuntut ilmu ya banyak kesulitan begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang perlu kita persiapkan, yang kedua adalah kesiapan manhaj belajar. Artinya kita tahu bahwa apa yang perlu kita pelajari. Kita sudah punya kharitah zihniyah atau kita sudah punya map ya, konsep apa yang ingin kita pelajari. Bagaimana cara menentukan ini? Cara menentukannya adalah kita harus tahu apa yang wajib kita pelajari. Apa sih tujuan menuntut ilmu? Antum dan ana atau kita semua di sini, apa tujuan kita menuntut ilmu? Bukankah untuk mengangkat kejahilan dari diri sendiri, ya kan? Ya. Mengangkat kejahilan dari diri sendiri dalam hal apa? Dalam hal yang wajib kita ketahui, yaitu berkenaan dengan sholat kita, berkenaan dengan ibadah-ibadah harian kita, berkenaan dengan bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala diwakili oleh ilmu akidah. Ya, berkenaan dengan bagaimana kita mengenal ibadah-ibadah yang wajib kepada kita, dibahas di dalam ilmu fikih. Berkenaan dengan hal-hal yang kita wajib tahu tentang Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu tentang hadis-hadis beliau, beberapa hadis, Arba'in Nawawiyah dan seterusnya begitu. Itu yang wajib kita pelajari. Maka ketika kita sudah punya konsep apa yang wajib kita pelajari, itu yang kita fokuskan dulu. Baru setelah itu mulai melangkah ilmu yang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan manhaj tadi. Manhaj belajar yang benar. Dan orang tidak punya manhaj belajar yang benar kecuali setelah dia menentukan dia memiliki map atau konsep dan tahu apa yang dia pelajari ke depan. Kira-kira seperti itu. Dia emang modal utama itu tadi kesiapan iman, ya. Karena ya nanti kan kita dapati bahwasannya emang terjun ke Mesir berbeda dibanding niat kita pertama. Bukan cuma di Mesir, dimanapun. Dimanapun. Kita berbicara secara khusus karena kita di Mesir itu. Benar. Insyaallah. Kapan iman dan tadi yang kedua ya kesiapan manhaj belajar. Kesiapan manhaj. Ya betul, itu benar-benar anak rasain banget sih, Apalagi anak yang emang
terbilang baru setahun kurang sebenarnya saat di sini. Ana datang di bulan Januari dan peta konsep itu butuh banget. Benar. Untuk bahwasannya kita ini ke Mesir datang mau kemana sih sebenarnya, dan itu emang menjadi modal awal untuk kita semua. Benar, Masya Allah banget. Balik lagi nih Sat, antum sarjana di Mesir, pasca sarjana di Mesir, kenapa memilih Mesir Sat, sarjana nih Sat? Kenapa memilih Mesir? Ya, padahal kita sendiri tahu kan banyak tempat-tempat menuntut ilmu, entah di Saudi, entah di Yaman, ataupun dimanapun itu, dan kenapa antum terbetik untuk memilih Mesir Sat? Oke. Kalau begitu Anda jawab dari dalam 2 poin ya. Pertama, kenapa kita memilih Mesir sebagai tempat menuntut ilmu kita? Kenapa orang-orang memilih Mesir sebagai tempat menuntut ilmu? Kemudian yang kedua, kenapa Anda secara pribadi lebih memilih melanjutkan di Mesir? Gitu. Kalau ditanya yang poin yang pertama, kenapa sih orang-orang dari dulu sampai sekarang lebih banyak yang memilih Mesir sebagai tempat belajarnya? Dalam hal ini Al-Azhar tentunya, dan umumnya Mesir ya, karena banyak ilmu di sini selain di Al-Azhar. Nah, karena Al-Azhar itu menawarkan satu konsep penting yang menjadi acuan atau yang menjadi yang kita harapkan atau yang kita yakini dapat mewakili Islam dengan sebenar-benarnya, Islam dengan gambaran yang tepat. Ya, satu konsep yang kita sebut dengan konsep wasatiyah, moderat. Terlepas nanti sekali lagi bagaimana kita memahami makna moderat itu. Ya, wasatiyah. Iya, masing-masing orang punya definisi dan makna tersendiri. Nah, tapi yang jelas moderat itu matlub atau diminta. Berada di tengah-tengah itu selalu diminta. Tentunya dengan memiliki sikap jelas dan seterusnya. Nah, itu yang ditawarkan oleh Al-Azhar. Ya, yang dikenal dengan manhaj moderatnya gitu. Itu Al-Azhar. Kemudian yang kedua, kenapa orang-orang biasanya memilih Al-Azhar? Lebih-lebih orang Indonesia, Malaysia. Karena memang manhaj fikih di dalam mazhab fikih yang dipraktikkan biasanya di negara mereka itu biasanya menggunakan mazhab Syafi'i. Dan Al-Azhar cocok. Yaman juga misalkan cocok untuk belajar itu. Karena para ulama di antaranya Imam Zahabi rahimahullah mengatakan seseorang ketika terjun berdakwah itu sebaiknya menggunakan mazhab fikih yang dibawa, mazhab fikih yang sesuai dengan negara tersebut, begitu. Agar tidak terjadi fawdha, keributan dan seterusnya. Nah itu. Nah, Al-Azhar menawarkan itu semua. Ya, Al-Azhar menawarkan itu semua. Itu barangkali ya yang membuat orang-orang cenderung memilih Al-Azhar untuk belajar sebagiannya. Tapi kaitannya dengan Ana, kenapa Ana lebih memilih Al-Azhar S1 dan S2 Al-Azhar? Di samping 2 alasan yang tadi, kemudian yang ketiga karena memang Allah mudahkan di sini. Ya, karena memang Allah mudahkan di sini. Di samping Ana terus berusaha ya biar bisa ke negara lain karena cita-cita seperti itu. Ya, pengen ke tempat yang lain, ke negara lain untuk belajar karena atmosfer menuntut ilmunya berbeda, kan gitu. Nah, pengen ke Yaman, pengen ke Mauritania, bahkan pengen ke Saudi apalagi begitu. Julus bainal haramain, fadilahnya luar biasa di situ. Nah, ingin sekali pergi ke sana, tapi Allah mudahkan di sini, barangkali nanti setelah itu barangkali. Jadi itu perspektif umum dan dari antum sendiri ya. Karena emang ya Allah mudahkan antum untuk belajar di sini. Tentunya di ya siapa yang nggak tahu Al-Azhar juga ya di Indonesia. Kalau misalnya ditanya lulusan mana Al-Azhar, udah pasti tahu semua sih. Siapa banget yang nggak tahu Al-Azhar lah, itu udah menjadi kebanggaannya juga untuk kita para mahasiswa Indonesia yang bisa datang ke Mesir belajar di sini. Ketika pulang ya bangga dengan Al-Azhar ya. Salah satunya itu, Masya Allah. Nah, kalau kita tahu nih Sat, kan kita kilas balik nih di tahun 2017, 2018 itu banyak yang disebut kayak pemuda hijrah Sat. Pemuda hijrah gitu ya. Yang mereka sebenarnya nggak punya basic pesantren, kemudian ya mereka terbang ke Mesir untuk belajar entah lewat ma'had atau mereka lolos di Kemenang atau gimana pun itu, tapi mereka emang punya giroh untuk melanjutkan belajar di Mesir ini Sat. Gitu. Apakah hal ini akan berat Sat bagi orang-orang yang sebenarnya mereka nggak punya basic pesantren? Apakah cukup dengan memiliki kemampuan bahasa Arab yang aktif dan pasif mereka bisa belajar di Al-Azhar atau gimana Sat? Dari pandangan antum sendiri nih Sat. Untuk melihat dari apa yang terjadi di belakang-belakang ini, sehingga sekarang kan kalau kita lihat banyak juga sebenarnya yang bukan basic pesantren atau anak SMA, SMK yang belajar di Al-Azhar. Nah, memang itu masalah sekarang di sini ya. Kita temukan yang datang ke Al-Azhar bukan cuma anak pesantren, yang notabene mereka terbiasa dengan literasi agama, literasi fikih dan seterusnya, biasa alfiyah dan seterusnya. Nah,
Nah, tapi banyak juga tidak bisa nafikan bahwa ada yang datang dari SMK, SMA dan seterusnya. Termasuk anak Sementara sudah, ya, masya Allah, Ada dari SMA negeri sebenarnya. masya Allah, masya Allah. Kemudian lebih daripada itu kemampuannya untuk memahami apa yang dikatakan oleh masyayikh, syekh, guru-guru di sini, dosen-dosen di sini itu kurang, ya kan? Nah, apakah kalau ditanya apakah itu akan menjadi kesulitan? Jawabannya pasti akan menjadi membuat tolib atau mahasiswa tersebut menjadi kesulitan. Karena kenapa? Karena Al-Azhar ini antum bisa perhatikan sendiri. Manhaj belajarnya kuat. Manhaj belajarnya kuat. Antum lihat sendiri ketika antum masuk kuliah Fakultas Syariat, kitab yang pertama dalam buku fikih, dalam bab fikih, dalam ilmu fikih yang antum disuguhkan oleh Al-Azhar adalah satu kitab yang namanya Hasyiah Qalyubi Amirah wa Amirah. Qalyubi Amirah. Nah, lebih tepat disebut Amirah ya, kata Syekh Ahmad Ma'bid hafizahullah dan kata Syekh Muhammad Salim Bahiri. Bukan Umairah, orang kadang-kadang bacanya Umairah, tapi yang lebih tepat Amirah. Baik. Ya. Jadi yang disuguhkan adalah kitab itu untuk mustawa awal syariah. Padahal itu tingkatan awal. Padahal ketika kita belajar fikih madzhab Syafi'i, orang biasanya mulai Risalah Jami'ah, Safinatul Najah, kemudian Muqaddimah Al-Hadramiyah, kemudian lanjut lagi Matan Abu Suja dengan syarahnya Fathul Qarib, kemudian lanjut Al-Ikhna, baru setelah itu misal Zubad, kemudian setelah itu Minhaj Imam Nawawi dengan syarahnya misal Zadul Muhtaj, Kanzur Raghibin. Nah, orang belajar fikih itu biasanya seperti itu di Yaman dan seterusnya. Nah, kita di sini dihadirkan langsung. Kanzur Raghibin ini Hasyiah Qalyubi Amirah ini adalah syarah Kanzur Raghibin. Kanzur Raghibin ini adalah syarah dari Minhaj Imam Nawawi yang seharusnya itu tingkat 6. Tapi boleh kita sebut tingkat 5 atau 6 lah begitu. Di mustawa awal. Di mustawa awal, orang belum pernah belajar fikih sama sekali, orang belum pernah belajar, bahkan bahasa Arab pun masih bolak-balik nahwu sorofnya, tapi tiba-tiba langsung membaca itu. Pertanyaan saya begini, apakah Al-Azhar tidak tepat dalam hal ini? Bukan begitu cara membaca situasi. Cara membaca situasi seperti ini adalah Al-Azhar tepat tentunya, ala ra'si wal ain Al-Azhar. Tapi kita baca dengan cara begini. Justru Al-Azhar menganggap orang-orang yang bisa masuk Al-Azhar itu seharusnya sudah siap dengan muqarrar-muqarrar kuat seperti ini. Kualitasnya sudah pantas untuk masuk ke muqarrar-muqarrar kuat ini. Tapi kan yang kita dapati sebaliknya. Kita saya banyak beberapa orang cerita sama saya sudah tingkat 3. Saya takut naik kelas lagi karena kenapa? Saya saja sekarang sudah tingkat 3 tapi belum bisa paham apa-apa katanya. Begitu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan awal, kalau seandainya dikatakan bahwa ini masalah atau tidak, ini masalah. Kurang paham dalam ilmu bahasa Arab itu masalah. Nah, tapi nggak boleh berkecil hati dong. Nah, emang itu modal besar, tapi ya nggak usah berkecil hati karena kita pun bisa sebenarnya. Bisa. Dan berapa banyak teman-teman yang sini nol bahasa Arabnya, tapi serius belajar dengan syarat itu. Serius belajar, serius talakinya, terkonsep belajarnya. Itu subhanallah. Kita lihat teman-teman yang berhasil dalam menuntut ilmunya seperti itu. Nah, itu masya Allah. Diminum dulu mungkin Ustaz. Oke. Kasihan nih, kayaknya banyak. Iya, bismillah. Ini asop nih Ustaz nih. Asop banget sama tema project kita ini ngasop. Ngobrol santai bersama Mihrab, masya Allah. Lagi sekarang bintang tamu pertama nih Ustadz Mahdi. Alhamdulillah. Senang banget lah bisa kedatangan sama Ustadz Mahdi. Barakallah. Semoga Allah jaga antum Ustadz. Amin. Wa iyyakum. Oke Ustadz. Modal, tujuan udah kita bahas nih Ustadz. Seiring berjalannya waktu, semua orang yang punya niat, pasti kita semua punya niat ya Ustadz. Datang dari Indonesia ke Mesir, terbang jauh-jauh tentunya pasti punya niat utama thalabul ilmi Ustadz. Tapi kalau bisa kita lihat banyak dari anak sendiri merasakan sebenarnya Ustadz ya. Seiring berjalannya waktu ini banyak variabel-variabel yang bikin kita sendiri untuk tagoyur niat. Sebenarnya kendala terbesar tagoyur niat ini apa dan bagaimana cara mengobatinya Ustadz? Apalagi di sini kan Anas ini ngomong sama antum yang emang udah senior bagi Anas di sini untuk kami semua lah ya. Udah hampir 5 tahun tadi kan antum katakan. Jadi mungkin ada antum sendiri tahu apa kendalanya dan bagaimana mengobati kendala itu Ustaz. Supaya kita balik lagi ke niat pertama. Gimana tuh Ustaz? Kalau ditanya tentang niat ini bisa berubah atau enggak. Jadi begini. Berubah niat itu niscaya atau enggak sih sebenarnya? Itu biasa atau enggak sih sebenarnya? Nah, itu perlu kita gali. Jawabannya berubah niat seseorang ya.
Itu sebabnya apa? Karena kualitas iman yang naik turun. Dan itu keyakinan kita. Memang iman naik dan turun. Gitu. Nah, itu sebabnya. Nah, iman yang naik turun ini kondisi biasa atau enggak? Jawabannya ini kondisi biasa. Kondisi biasa. Masalahnya adalah apa sikap kita ketika turun iman itu? Apa sikap kita ketika tinggi iman itu? Kita kenal satu kisah dalam Sahih Muslim disebutkan, kalau tidak salah itu hadis Hanzalah, ketika beliau tidak hadir di majelis Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar mencarinya. Abu Bakar bertanya, kenapa engkau tidak hadir? Wahai Abu Bakar, saya takut ketika berada di majelis Rasulullah SAW seolah-olah surga itu di depan mata. Tapi ketika kita kembali ke keluarga, iman itu mulai menurun. Katanya begitu. Kalau begitu, kata Abu Bakar, kalau begitu saya pun juga. Datang beliau ke Rasulullah SAW berdua. Lalu setelah diceritakan seperti itu, Rasulullah SAW mengatakan apa? Kalau seandainya iman kalian tetap saja seperti itu, sebagaimana kalian berada di sisi saya, di majelis saya, niscaya malaikat akan turun dan musafahah kepada kalian dan menyalami kalian. Dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi iman turun dan naik, yang akibat implikasinya adalah berubahnya niat, menguatnya niat, turunnya niat, itu biasa. Yang penting kita bahas adalah apa yang harus kita lakukan. Apa yang kita lakukan ketika niat iman itu menurun, implikasinya adalah niat kita mulai berubah. Yang paling penting kita lakukan, akhi, yang ana lihat ya, terus berada di circle atau terus berada di jalan para penuntut ilmu. Terus berada di lingkungan mereka yang menuntut ilmu. Ya. Kita terus berada. Yang penting kita terus berada di jalan menuntut ilmu ini. Jangan sampai keluar. Itu menjaga banget kita untuk ya ketika kita futur, namanya futur ya kalimat itu. Mulai melemah iman kita, melemah niat kita, mulai malas belajar. Kehadiran teman-teman yang semangat itu akan menyemangati. Ya kan? Akan menyemangati kita. Bahkan ada sebagian teman-teman, subhanallah, Allah berikan berkah di dalam kehidupannya. Allah berikan kita berkah ketika kita berteman dengan dia. Bagaimana? Ketika kita melihat dia belajar terus, kadang-kadang kita malu, ya kan? Atau merhati. Iya kan? Ketika kita berada di biah yang tepat ya kayak gitu. Iya, nah gitu. Nah, teman-teman seperti itu cari. Kalau antum menemukan teman seperti itu, ya, kalau kita punya harta, agar dia terus berteman sama kita, gaji setiap bulan. Tapi kan pertemanan bukan seperti itu. Iya, paling pentingnya. Tapi kan pertemanan bukan seperti itu. Kita kenal as-sahibu sahib. Ya, as-sahibu sahib. Teman itu menarik, sifatnya menarik, punya magnet, menarik. Entah menarik ke sesuatu yang buruk, entah menarik ke sesuatu yang baik. Maka bagaimana cara mengatasinya? Caranya adalah terus tetap berdoa, tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, tetap bersama teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, teman-teman yang berada di jalan penuntut ilmu. Nah itu makanya. Jadi emang yang kita yakini itu, Ustaz ya. Iman itu yang naik turun gitu. Iya, yang penting poin pentingnya kita tetap berada di koridor, jangan sampai keluar dan memiliki biah yang baik. Baik, benar. Dan itu benar-benar ana rasain sih sebenarnya. Dan mungkin teman-teman kita rasain semua ya, kalau misalnya emang ketika futur kita berada di biah yang baik, ya mungkin gak akan lama futurnya gitu. Karena emang futur pasti. Tapi lama enggaknya itu gimana kita berarti kan, Ustaz ya. Karena ketika ada di biah yang baik, tentunya futur, ana yakin futur itu gak akan lama. Karena kita memiliki teman-teman yang baik yang saling mensupport, bahwasanya mengingatkan tujuan kita kesini untuk thalabul ilmi. Masya Allah, Ustaz, jazakumullah khairan jawabannya nih. Oke. Sarjana, pasca sarjana 5 tahun di sini ambil hadis, Ustaz. Hadis juga. Hadis. Bagaimana antum tadi udah ngomong kan, ya menuntut ilmu tuh sulit, Ustaz ya. Apalagi ana pengen lebih dalam ke hadisnya nih, Ustaz nih. Hadis ini yang ana tahu tuh mutakhasisnya dikit banget orang-orang yang ambil mutakhasis di hadis nih, Ustaz. Bagaimana kok antum bisa milih hadis, Ustaz? Sampai di S2 ini bahkan milih hadis lagi, Ustaz. Apa yang membuat antum milih hadis gitu? Karena memang kecenderungan ya. Karena memang kecenderungan sejak awal, itu sejak belajar di tempat sebelumnya ya, sebelum di Al-Azhar, memang sudah sejak awal suka hadis. Emang udah cinta sama iya, hadis. Sudah suka banget terhadap hadis. Kenapa? Karena saya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan rasa cinta kepada Nabi SAW. Saya suka hadis karena saya suka orang yang mengucapkan hadis itu. Berangkat dari situ. Berangkat dari kecintaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta juga terhadap apa yang beliau katakan. Gitu. Saya suka sekali hadis. Itu satu. Kemudian yang kedua,
Karena basic lingkungan. Di lingkungan anak ataupun di lingkungan menuntut ilmu secara umum, bagaimana antum sering sekali menemukan hadis-hadis yang tidak pantas dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi lantas dengan lantang sebagian teman-teman, sebagian orang ya, mengatakan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hadisnya barangkali palsu, barangkali lemahnya sangat lemah, tidak bisa dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya, gitu. Nah itu hal-hal yang mendorong barangkali bisa nanti mengajarkan di tengah-tengah masyarakat, memberikan manfaat kepada umat dalam hal ini bahwa ya ingin apa ya, membela sunnah, membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari penisbatan yang tidak tepat itu barangkali yang sangat mendorong. Berangkat dari kecintaan kepada Nabi dan kecintaan kepada sesama Muslim gitu ya, untuk menyelamatkan mereka dari saya ini hadis-hadis palsu gitu. Iya, agar tidak jatuh ke dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, kan begitu. Bahkan antum tahu di dalam ilmu hadis itu, orang yang salah menyampaikan hadis, salah kalimat, salah harokat, itu potensi bahaya. Harokat pun itu potensi bahaya, potensi merubah makna. Makanya orang yang menyampaikan hadis itu mesti paham bahasa Arab. Kata Al-Hafidz Al-Iraqi dalam Alfiyahnya, wal yahdharil lahana wal musahhifa ala hadithihi bi an yuharrifa. Ya. Katanya fayadkhula fi qawlihi man kadzaba. Katanya gitu. Wal yahdharil lahana wal musahhifa, hati-hati orang yang suka lahan dalam menyampaikan hadis, salah. Wal musahhifa, orang salah harokat, salah kalimat. Walidhilahana wal musahifa ala hadithihi bi an yuharrifa, maka jatuh ke satu hal yang namanya tahrif. Apa fayadkhula fi qawlihi man kadzaba, maka dia termasuk ke dalam firman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Fa haqqun nahwu ala man talaba, maka wajib bagi yang mempelajari ilmu hadis paham nahwu. Gitu. Nah, gitu. Begitu ya Mas. Tercela, salah harokat dikit tercela saja bisa masuk ke dalam hadis yang tadi ya. Iya, itu kalau seandainya taksir atau dia tidak mau belajar, kemudian tidak hati-hati dalam menyampaikan. Salahnya juga tadi tidak ada tadarruj, dia langsung belajar ke tingkat yang tinggi tadi mungkin. Iya, itu salah satu implikasi ketidaktepatan manhaj di dalam belajar itu seperti itu. Nah, insyaallah nih daging semua nih tadi. Ustaz Mahdi Al-Hamidi, masyaallah, semoga Allah jaga antum. Barakallahu fiik. Oke, Ustaz. Tadi yang Anda tanya kan S1 di Al-Azhar kenapa? S2 di Al-Azhar, Anda tebak jawabannya pasti karena takdir juga sebenarnya. Iya, benar. Tapi sempat nyoba untuk ke tempat lain guys selain di Mesir gitu? Oh iya, saya di Maroko. Oh gitu. Di Tengkrit. Sudah bahkan saya chat orang yang bertanggung jawab untuk menerima siswa ini, katanya antum tinggal sini, datang ke Sefarah Maroko untuk minta visa, tinggal ke sini saja di Tengkrit, tempat Syekh Maulud Sariri hafizahullah. Nah, tapi ya karena di sana bukan takhususnya hadis sekali lagi. Nah, takhususnya hadis, kemudian bukan takhususnya hadis, kemudian yang kedua karena mazhab fikih yang dipelajari mazhab Maliki. Oh gitu. Sementara di sini belum banyak belajar fikih Syafi'i. Kan mazhab Syafi'i banyak sekali yang perlu dipelajari. Gitu. Nah, sudah baru sedikit belajar pindah ke mazhab Maliki repot. Ya. Nggak paham ini, nggak paham itu juga, nanti kan repot juga. Betul. Nggak paham ini, nggak paham itu. Oke. Insyaallah jazakallah khairan Ustaz nih jawabannya. Ustaz, banyak juga dari kita nih Ustaz, teman-teman yang masih di Indonesia mungkin ingin melanjutkan kuliahnya ke Al-Azhar. Kuliahnya ke Al-Azhar. Kalau ada yang ngomong ke antum Ustaz nih, berbicara, minta nasihat, mereka ingin ke Al-Azhar, gimana nasihat antum untuk mereka yang pengen ke Al-Azhar nih Ustaz? Oke. Karena jadi banyak dari teman-teman kita nih pengen ke Al-Azhar nih. Ya kita sebutin lah spesialnya Al-Azhar lah. Setiap tahun selalu ada. Banyak yang nanya, gimana pengen ke Al-Azhar nih? Gitu. Ya, gimana saran antum nih Ustaz untuk mereka yang pengen lanjutin ke Al-Azhar? Bagi saya begini, kita tidak diperintahkan atau kita tidak mendapat taklif untuk sesuatu yang mustakbal. Taklif kita adalah sesuatu yang sedang kita jalani sekarang, gitu kan? Nah, maka nasihat anak yang pertama bagi diri anak dan siapapun tentunya, lebih-lebih adik-adik atau teman-teman yang mau kesini belajar, itu maksimalkan menuntut ilmu di Indonesia dulu.
maksimalkan menuntut ilmu di tempat sendiri, di pesantren. Karena ada orang-orang yang pengen di Al-Azhar aja kuliahnya, padahal di pesantrennya malas-malasan. Iya kan, repot juga. Maksimalkan di situ dulu. Karena begitu manhaj para salaf dulu. Mereka maksimalkan di tempatnya sendiri. Para salaf kita berbeda-beda caranya menuntut ilmu, berbeda-beda. Ada yang menuntut ilmu di negaranya saja. Al-Imam Malik rahimahullah, Madinah saja kan? Atau Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah di Dimashq saja begitu. Cuma begini, zaman mereka coba, mereka berdiam diri di tempat mereka, di negara mereka, di negeri mereka untuk menuntut ilmu karena banyak ulama di situ. Ya kan? Imam Zahabi di situ ada Ibnu Taimiyah, gurunya. Imam Malik di situ ada ulama-ulama Madinah jadi gurunya. Kan begitu. Nah, untuk kita di Indonesia enggak bisa. Kita harus safar. Dan safar ini salah satu rukun menuntut ilmu. Rukun menuntut ilmu ini adalah safar salah satunya. Coba dalilnya mana? Dalilnya dalam hadis, dalam ayat Nabi Musa mengatakan la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Katanya wahai Yusha bin Nun, saya akan pergi menuntut ilmu sampai saya sampai saya berada di pertemuan dua bahar, dua lautan, aw amdiya hukuba. Kalau saya tidak, sampai bertahun-tahun saya menuntut ilmu. Ini salah satu rukun menuntut ilmu. Makanya para ulama mengatakan al-ahlu wal jahlu sakinani fi baladin fasbir 'anil ahli fasbir 'an sani. Al-ahlu wal jahlu, keluarga, hal-hal yang kita cintai, teman, keluarga dan seterusnya. Wal jahlu, dan kebodohan, sakinani fi baladin, itu berada di satu negeri yang sama. Berada di satu negeri yang sama. Fasbir 'anil ahli, kalau mau pinter, sabar pergi, tinggalkan keluarga. Awisbir 'anil sani, kalau nggak mau sabar meninggalkan keluarga, nggak mau berjauh-jauhan dari keluarga, nggak mau berjauh-jauhan dari teman, nggak mau berjauh-jauhan dari istri kalau sudah menikah begitu. Awisbir 'anil sani, sabar berarti sabar bodoh. Kata para ulama seperti itu. Maka safar ini adalah rukun menuntut ilmu. Safar adalah rukun menuntut ilmu. Nah, kembali lagi tadi. Tapi sebelum safar, manhaj para salaf dulu, mereka ilmu ahlul balad itu dihabiskan dulu, dikuasai. Ya, bisa dulu. Serius menuntut ilmu, baru setelah itu safar menuntut ilmu. Nah, maka nasihat pertama adalah konsentrasi menuntut ilmu di Indonesia, di pesantrennya, di sekolahnya, sama ustadznya, sama tahfiznya, konsentrasi di situ, selesaikan di situ dengan baik. Satu. Kemudian yang kedua, azamkan niat. Maksudnya kuatkan azam, perbanyak doa, ya, karena biar bagaimanapun juga ilmu ini istifa, kata para ulama. Ilmu ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa memilih ana atau antum bisa memilih orang itu berdasarkan mazharnya, surahnya, gambar dia terlihat baik, pakai kacamata, pakai jubah, pakai baju koko, subhanallah. Kita kadang tertipu. Sedangkan pilihan Allah tidak pernah tertipu. Allah bisa tertipu atau tidak dalam memilih? Enggak, Allah tidak akan pernah tertipu di dalam memilih seseorang yang pantas untuk mengemban wahyu ini. Wahyu ini adalah satu hal yang paling mulia di muka bumi ini. Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, maka Allah memilih siapa yang pantas. Antum ini, ketika antum selesai minum kopi, masih ada sisanya hitam gitu kan? Ya, betul. Saya kasih antum air zam-zam, antum mau naruh di sini atau tidak? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Pasti kita pilih gelas yang paling bersih karena air mulia. Air yang sangat mulia susah kita dapatkan, baru harus pergi ke Saudi dulu baru bisa dapatkan begitu. Nah, begitu juga ilmu. Makanya dari sini terjemahan atau makna dari perkataan Imam Syafi'i dinukilkan kepada Imam Syafi'i, beliau ketika syakwa kepada Waki' menasihati, secara ringkasnya Waki' menasihati kepada beliau, fa innal ilma nurun wa nurullah la yu'tahu 'asi. Sungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak mungkin diberikan kepada orang-orang yang banyak maksiat di dalam dirinya. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuluskan niat, ikhlaskan niat agar Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita. Pilih kita sebagai penuntut ilmu. Dan ilmu itu subhanallah tidak berlandaskan harta, kebanyakan harta. Kalau seandainya ilmu itu berlandaskan harta, niscaya anak presiden, anak raja yang lebih pantas menuntut ilmu, bukan kita. Ya kan? Antum bukan anak Pak Gubernur. Bukan anak presiden. Tapi Allah pilih antum menjadi penuntut ilmu. Berarti ilmu itu bukan berdasarkan harta, bukan juga berdasarkan keturunan. Imam Malik rahimahullah punya cerita, disebutkan Syekh Muhammad Hasan Daduh hafizahullah dalam muhadarah beliau. Imam Malik itu pernah
ketika mau mengajar, itu Imam Malik itu mengajar di Madinah itu sampai memilih 2 atau 3 orang anak muridnya yang punya suara lantang, disebut mustamli. Ketika Imam Malik menyebutkan kalimat hadis nggak bisa sampai belakang kan, lalu ada orang yang menyampaikan yang suara keras. Saking banyaknya yang hadir di Masjid Nabawi ketika itu. Tapi walaupun demikian, ketika beliau berjalan, beliau menemukan anaknya Yahya namanya. Ternyata sedang main hamam, merpati. Insyaallah. Ayahnya sedang ngisi pengajian, ratusan bahkan ribuan yang hadir, anaknya main hamam. Kata Imam Malik apa? Subhanallah. Aballah an yakuna hadha sya'nu bil warasah. Bil warasah. Nah. Subhanallah, Allah tidak mau ilmu ini didapatkan berdasarkan perwarisan. Tidak mau. Ada begitu. Maka sekali lagi ilmu itu adalah istifa. Maka apa yang kita lakukan? Berdoa banyak-banyak, tuluskan, ikhlaskan niat Subhanahu wa ta'ala. Niatkan bahwasanya kita sedang menjaga salah satu tiang agama yang harus dijaga. Bayangkan kalau seandainya di dunia ini saat ada zaman di mana orang-orang tidak ada yang menuntut ilmu agama lagi, siapa yang menyampaikan? Wajibnya sholat bagi generasi-generasi ke depan. Itu niat-niat hal-hal seperti ini hadirkan sejak awal sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik nanti untuk itu. Itu nasihat Ana untuk diri Ana sendiri dan bagi teman-teman yang mau berangkat ke manapun menuntut ilmu, khususnya di masjid. Semoga Allah jaga kita dalam menjaga niat kita untuk ilmu ini. Karena sebagaimana yang antum katakan, ya ini pilihan Allah gitu. Kita semua berada di sini bukan karena harta, bukan karena turunan. Gitu ya, Masya Allah. Banyak juga sekarang nih, Ustaz. Ana rasa ini dari kemarin tuh senior Ana di sini, mereka udah pada pulang ke Indonesia, Ustaz. Dan banyak juga yang masih ada di sini dan mereka akan pulang ke Indonesia, Ustaz. Sementara mereka mengemban amanah yang besar, Ustaz. Karena pulang ke Indonesia ya tentunya banyak harapan dari masyarakat ke mereka, Ustaz. Nasihat untuk ustadz-ustadz kita, senior-senior kita yang ada di sini yang hendak pulang ke Indonesia nih, Ustaz. Bukan nasihat, lebih kalau boleh Anda sebut nasihat, lebih tepat nasihat untuk kita yang akan pulang kita juga, karena kita bakal pulang semuanya ya begitu, bukan menasihati senior siapa kita. Semoga Allah menjaga dan memudahkan urusan beliau gitu. Apa nasihatnya? Kita ini punya tanggung jawab. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berangkatkan kita, pilih kita sebagai penuntut ilmu, seketika itu melekat kepada kita paling tidak 3 tanggung jawab dalam hal ini tentunya. Yang pertama, tanggung jawab kita sekarang sebagai penuntut ilmu yang telah dipilih. Kemudian yang kedua, tanggung jawab kita setelah selesai menuntut ilmu, dengan makna setelah selesai masa belajar di sini begitu. Nah, karena kita menuntut ilmu terus berhenti. Yang ketiga, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggung jawab kita selanjutnya itu akan maksudnya tanggung jawab kita di tengah-tengah masyarakat itu akan mudah kita gapai, akan mudah kita lewati ya. Kalau seandainya tanggung jawab kita yang sekarang sebagai penuntut ilmu kita lakukan dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara kita rajin belajar, rajin mutola'ah, rajin menghafal, ya, kita amalkan ilmu-ilmunya. Itu. Dengan itu insya Allah tanggung jawab setelahnya itu akan lebih ringan, walaupun tetap juga susah. Karena selalu masalah kita ketika kita turun di tengah-tengah masyarakat, masalah utama kita adalah apa yang kita dapatkan di kitab-kitab kita berbeda dengan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, bayangkan kalau seandainya antum melihat anak takhusus anak misal belajar hadis, takhrij aja kerjaannya, belajar ilmu ilal hadis, ilmu dirasatul asanid dan seterusnya. Ya kan? Tapi di tengah-tengah masyarakat urusan mereka bukan urusan masalah seperti ini, bukan. Urusan mereka adalah mereka bahkan belum bisa sholat, belum mereka di sana, apalagi orang-orang yang datang dari tempat yang dimana yang beda agama lebih banyak daripada yang beragama. Mau ngajar takhrij di tengah-tengah mereka kan nggak mungkin begitu. Nah begitu. Nah ya kira-kira seperti itu kali ya. Nah, tanggung jawab ya tanggung jawab ya, itu tanggung jawab. Sekali lagi saya lupa tadi. Tanggung jawab di sini. Kemudian tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian yang paling lebih darurat lagi adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pilih kita, apakah kita sudah melakukan dengan baik tanggung jawab tersebut. Kemudian Allah pilih kita sebagai penuntut ilmu yang akan mengemban dakwah, apakah dakwah sudah kita laksanakan dengan baik atau tidak.
ya. Barangkali kita berkhianat atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita sebagai penuntut ilmu yang bahkan subhanallah, berapa antum dibandingkan orang-orang tidak dipilih menuntut ilmu. Di saat anak muda di luar sana kongko mereka melakukan hal-hal yang subhanallah tidak masuk akal menurut kita, tentunya dalam pandangan kita, akan tapi Allah pilih antum. Alhamdulillah. Setiap hari bermuamalah dengan Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling mulia lebih daripada ini. Tidak ada yang lebih mulia daripada ini. Bahkan lebih mulia dari salat nafilah yang kita lakukan, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Suyuti dalam Kaukabus Sati, wal ilmu khairun salatin nafilah, faqad ghadallahu bi rizqin kafilah. Ilmu lebih baik daripada salat nafilah, faqad ghadallahu bi rizqin kafilah, katanya. Siapa yang melaksanakan atau menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya rizki yang kafil, katanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Suyuti rahimahullah. Dalam Kaukabus Sati. Berarti ya itu tanggung jawab kerobuna tentu yang paling besar. Yang paling ya, karena kita kesini tadi sebagai antum katakan pilihan dari Allah, dan tanggung jawab ke masyarakat nanti, karena mereka memiliki harapan besar kepada kita untuk bisa menyebarkan dakwah ke sana. Betul, jangan sampai kita menipu masyarakat. Ya, betul. Nah, itu yang paling penting. Di tengah masyarakat, antum subhanallah, kalau antum ada di sebagian adat ya, di sebagian tempat, anaknya mau menuntut ilmu ke Al-Azhar, subhanallah, dipanggil anak yatim, potong sapi, potong acara besar-besaran karena saking bersyukurnya. Bersyukurnya itu terjadi. Nah, ini kalau seandainya berangkatnya seperti itu dengan acara yang wah, kemudian sampai misal di tempat tujuannya ternyata tidak maksimal belajar, bahkan malas-malasan, bahkan melupakan tanggung jawabnya sebagai penuntut ilmu, itu namanya mengkhianati kepercayaan masyarakat, mengkhianati kepercayaan orang tuanya. Dan ini yang dicela dalam hadis innamal a'malu binniyat itu, teman-teman. Yang dicela di situ adalah orang-orang yang nifaq amali, yang pakaiannya pakaian menuntut ilmu. Saya mau menuntut ilmu di Mesir, saya menuntut ilmu di Riyadh, katanya pakaian menuntut ilmu, tapi ternyata mereka cari harta, cari yang wanita, cari yang lain. Itu yang dicela dalam hadis innamal a'malu binniyat. Itu yang dicela dalam hadis. Mazharnya padahal nuntut ilmu gitu. Betul. Masya Allah nih, nggak kerasa banget ternyata kita udah 40 menit lebih. Masya Allah. Daging semua nih, Masya Allah. Sama Mahdi Al-Hamidi, Masya Allah. Padahal ini hari pertama kita ngobrol banyak ini, Ustaz ya? Iya. Ketemu ketemu beberapa kali sih. Tapi untuk ngobrol baru pertama kali, dan Masya Allah banget ya sama antum, Ustaz nih. Jazakallahu khairan, Ustaz. Semoga Allah jaga antum. Amin wa iyyakum. Amin. Insya Allah kita ngobrol lebih dalam lagi di selanjutnya mungkin. Betul. Ya banyaklah kesempatan insya Allah sama antum. Antum juga masih lama di sini, Ustaz ya? Masih lama lah. Semoga Allah mudahkan lah pasca sarjananya, amin ya. Amin wa iyyakum. Jazakallahu khairan, Ustaz. Allah yafatuka aina ma kunta. Amin wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.